Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu topik tentang akuntansi surat berharga. Nah, di video kali ini merupakan part 1 dari penjelasan akuntansi surat berharga. Pada penjelasan akuntansi surat berharga terdiri dari 3 orang, yaitu ada Daryl Matthew, yang kedua ada William Cahyadi, dan yang ketiga saya, Fatmaniar Happy. Oke, yang pertama, kita pasti nggak asing sama yang namanya akuntansi surat berharga atau surat berharga. Nah, beberapa dari teman-teman kan pasti juga ada yang punya yang namanya surat berharga. Nah, penjelasan singkat tentang akuntansi surat berharga itu sebenarnya surat berharga itu adalah sebuah dokumen, suatu dokumen yang memiliki nilai, dilindungi hukum, dan diakui negara. Gimana sih maksudnya memiliki nilai? Memiliki nilai itu berarti mengandung nilai uang, mengandung nilai mata uang di dalam dokumen tersebut. Dilindungi hukum, maksudnya dilindungi hukum dan diakui negara, karena surat berharga ini sudah ada di undang-undang. Gitu. Nah, menurut PAPI sendiri, revisi 2008, menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, tahun 2008, surat berharga adalah surat utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Nah, di ilustrasi yang dijelaskan oleh Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia revisi tahun 2008 ini, definisi surat berharga itu menjelaskan tentang jenis surat berharga tersebut. Jadi jenis-jenis secara tidak langsung kita sudah tahu jenis-jenis surat berharga apa aja, yaitu ada surat pengakuan utang, ada wesel, ada obligasi, ada sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apa jenis surat berharga itu. Nah, di sini mungkin ada kata-kata yang asing, yaitu derivatifnya. Nah, derivatif ini itu perjanjian atau kontrak bilateral dari dua belah pihak untuk jual atau beli suatu kontrak. Itu secara singkatnya. Jadi pada dasarnya produk turunan dia ini derivatifnya ini produk-produk turunan dari instrumen yang ada di pasaran gitu. Nah, setelah kita tahu apa itu arti dari surat berharga, sekarang kita wajib untuk tahu yaitu apa aja ciri, fungsi, manfaat, dan jenis-jenis dari surat berharga itu. Yang pertama, cirinya adalah dokumen tertulis. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa secara singkat artinya dari surat berharga itu adalah sebuah dokumen. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa si surat berharga ini merupakan dokumen yang tertulis, baik tulisan tangan maupun diketik, yang penting ada dokumennya, gitu, secara nyata, secara real. Dan yang kedua harus memiliki nama. Kenapa memiliki nama? Jadi ada namanya di situ. Itu surat berharga jenis apa, terus nanti nama yang bersangkutan siapa aja, itu kan tetap harus ada. Dan yang ketiga yaitu terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Nah, jadi di dalam dokumen itu, karena ini dokumennya itu sudah diatur di undang-undang dan juga dia legal, jadi harus ada tanda tangan dari setiap pihak-pihak yang terkait. Misalkan pihak yang menerima surat berharga itu atau yang memberikan surat berharga itu harus ada, harus tertera di situ. Nah, yang keempat adalah berisi perintah atau janji syarat. Jadi secara tidak langsung surat berharga ini tuh isinya perintah, bisa perintah untuk pembayaran utang atau bisa perintah untuk membayar suatu kewajibannya dia, macam-macam.
Nah, bisa juga berupa janji. Janji apa? Janji bayar. Misalkan kita janji mau bayar tanggal sekian, sekian, sekian gitu. Selanjutnya terdapat nama orang yang membayar, dapat keterangan waktu pembayaran harus dilakukan. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau misalkan di surat berharga itu harus ada namanya, nama semua yang bersangkutan di dalam tersebut harus tertulis. Nah, terdapat keterangan waktu pembayaran karena terkait dengan janji tanpa syarat dan juga perintah, harus ada waktu pembayaran yang harus misalkan si A ada utang dengan si B. Nah, si A ini dia nulis janji bahwa bayarnya di tanggal 25. Nah, itu ada keterangan waktu untuk pembayarannya dilakukan ternyata setiap tanggal 25. Gitu. Itu contoh. Nah, yang berikutnya yaitu tentang fungsi. Fungsi dari surat berharga sendiri yaitu sebagai alat bayar. Nah, kenapa sebagai alat bayar? Jadi ya kayak itu tadi, misalkan bayar pakai uang nih sekarang, saya cuma bisa ini saya kasih surat berharga ke kamu. Ini ada nominal uangnya di dalam harga ini gitu. Jadi bisa berfungsi sebagai alat bayar. Nah, yang kedua itu surat legitimasi. Apa sih surat legitimasi itu? Jadi surat legitimasi itu berkaitan dengan hak atas penagihan. Nah, jadi intinya tuh kayak kita bisa nagih ke orang yang punya utang sama kita. Nah, itu termasuk dengan legitimasi. Jadi kita punya hak untuk nagih si utang itu. Jadi panduan bagi si pemegang surat untuk melakukan atau memiliki hak tertentu gitu. Nah, manfaat-manfaat dari surat berharga itu ternyata ada dua, secara yuridis dan secara fungsinya. Nah, secara yuridis manfaatnya yaitu pembayaran. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa membayar nggak harus dengan uang, jadi bisa pakai surat berharga karena di dalam surat berharga ada nominal uangnya. Kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih. Kenapa di sini sebagai alat pemindahan hak tagih? Karena si surat berharga ini bisa dijual-belikan. Nah, yang ketiga adalah sebagai surat legitimasi, yaitu sebagai bukti tagih tadi. Nah, untuk manfaat surat berharga dari segi fungsinya, yaitu yang pertama surat yang sifat hukum kebendaan. Jadi sifat hukum kebendaan itu maksudnya saya memiliki benda A, saya punya suratnya. Nah, jadi benda A ini diakui sebagai milik saya. Ya, gitu. Itu contohnya. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari persekutuan, dan yang ketiga surat utang. Nah, itu tadi berkaitan dengan legitimasi gitu. Nah, jenis-jenis dari surat berharga ini juga dibedakan lagi berdasarkan KUHD atau di luar KUHD. Gitu. KUHD itu, for your information nih, KUHD itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi surat berharga itu sudah diatur ternyata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, berdasarkan KUHD itu jenis-jenis dari surat berharga itu ada wesel, surat sanggup, cek, kwitansi dan promes, tunjuk, bilyet giro. Nah, untuk yang di luar KUHD itu ada juga beberapa jenis-jenis surat berharganya. Ada card, ada traveler's check, ada konosemen, ada deliver, dan ada surat saham. Nah, kita kan pasti gak asing sama yang namanya surat saham atau saham, kan kita udah gak asing. Nah, di saham itu kan kita sudah tahu bahwa di saham itu ada nilai nominal uangnya di situ, gitu. Nah, ini juga termasuk info yang penting. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan apa sih surat berharga itu dan apa sih surat yang berharga. Cuman ketambahan satu
suku kata yang tapi artinya beda. Nah, jadi di sini kan sudah diilustrasikan bahwa surat berharga itu contohnya ada wesel, ada surat sanggup, cek. Kalau surat yang berharga ada sertifikat atau ijazah. Dari sini kan kita sudah bisa sedikit-sedikit, oh ternyata bedanya ini. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi surat berharga itu, ini yang surat berharga. Surat berharga itu suratnya diterbitkan sebagai alat bayar dari perserikatan dasarnya. Jadi maksudnya surat berharga itu bisa sebagai alat bayar. Nah, sedangkan surat yang berharga belum tentu bisa jadi alat bayar. Kalau misalkan kita beli sesuatu, masa kita bayarnya pakai akte kelahiran, kan nggak mungkin. Belum tentu gitu. Kedua, surat berharga itu sangat mudah untuk dipindahkan, dialihkan, dan dipindah tangankan. Jadi kalau misalkan saham kan jual beli, akhirnya terjadilah perpindahan tangan antara pemilik ini ke pemilik ini, nanti pindah lagi ke sini setelah dijual gitu. Nah, sedangkan surat yang berharga kan nggak bisa dipindah tangankan, belum tentu bisa untuk dipindah tangankan. Contohnya ijazah itu kan nggak bisa dipindah tangan, namanya ijazahnya atas nama ini, atas nama sekolahnya di sini, kan tidak bisa dipindah gitu. Yang selanjutnya yaitu surat merupakan surat legitimasi, jadi berkaitan untuk kita nagih orang yang punya hutang ke kita. Nah, untuk peraturan-peraturan undang-undangnya sendiri itu juga beda. Surat yang berharga itu diatur dalam KUHD, keputusan Presiden, keputusan Menteri, dan keputusan Bank Indonesia. Kalau misalkan surat yang berharga itu dia lebih ke melekat pada hak. Misalkan kita sudah kelas 3 SMA, kita sudah ujian, kita sudah UNAS, kita sudah keluar hasilnya, otomatis kita punya hak untuk ijazah. Nah, ijazah ini kan hak yang melekat pada kita. Oh, ini ijazahnya memang punyanya si ini gitu. Jadi yang kedua, surat yang berharga sukar untuk dialihkan atau dipindah tangankan. Bukan tidak mungkin, tapi belum tentu semuanya untuk bisa dipindah tangankan. Kayak misalkan ijazah, itu kan tidak bisa, akte, itu kan tidak bisa untuk dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu surat yang berharga bukan merupakan surat atas pengganti. Dan yang keempat, bentuk surat yang berharga tidak ditentukan. Nah, pengaturan hukumnya itu juga beda. Jadi pengaturan hukum atas surat yang berharga itu bukan di KUHD, bukan di Kapres, bukan di Kepmen atau BI gitu. Itu secara ilustrasi. Jadi kalau kita bilangnya surat berharga, oh itu berarti cek gitu. Oh itu berarti wesel gitu. Kalau kita bilang surat yang berharga, oh ijazah gitu. Itu penting, tapi jarang untuk kita bahas. Nah, yang selanjutnya saya punya ilustrasi tentang surat berharga. Ada berbagai macam jenis yang dapat Anda pilih, sesuai dengan tujuan finansial dan risiko yang ingin diambil. Di antaranya adalah investasi surat berharga negara. Investasi ini punya beberapa keunggulan yang dapat menjadi alasan Anda memilihnya. Kupon dan pokok surat berharga dijamin oleh negara, sehingga investasi aman dengan imbal hasil yang minimum investasi surat berharga negara bisa dimulai dari Rp1 juta, relatif ringan jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Imbal hasil diterima setiap bulan. Tenor singkat. Dengan berinvestasi surat berharga negara, Anda telah berkontribusi untuk membangun negara dengan tangan Anda sendiri. Langsung di sbn.bri.co.id. Mari berinvestasi. Nah, itu tadi ilustrasi surat berharga yang teman-teman masih bisa punya loh.
masih bisa punya karena untuk teman-teman yang gajinya masih UMR atau apa, kalian bisa berinvestasi di surat berharga negara ini. Kita juga bantu negara untuk pembangunan, kita juga dapat untung, ya kan. Jadi surat berharga negara itu istilahnya negara ini utangkan ke kita gitu, yang digunakan untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Jadi kita juga bisa bantu untuk pembangunan negara gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa modal investasinya minimal 1 juta. Jadi cuma dengan 1 juta kita sudah bisa berinvestasi. Tapi surat berharga negara itu juga macam-macam. Terus yang syariah, ada yang konvensional juga ada. Jadi tergantung teman-teman maunya pilihannya yang mana. Jadi kalau misalkan SBN itu ada yang ORI, ada SR, ada SBR, ada ST. Jadi macam-macam banget. Terus ada bunganya fixed rate, ada yang floating rate. Jadi macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung kemampuan teman-teman juga. Yang pasti ini bisa digunakan teman-teman kalau misalkan mau berinvestasi dan punya surat-surat berharga. Nah, sekian dulu penjelasan dari akuntansi surat berharga part 1. Nanti ada lagi penjelasan mengenai surat berharga yang part 2. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.